Mahasiswa UI tega membunuh juniornya sendiri dan menguasai hartanya untuk membayar pinjol. Dan masih banyak lagi kasus pembunuhan dan bunuh diri gara-gara pinjol. Apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat kita? Provinsi Jawa Barat berhasil menjadi provinsi dengan utang pinjol terbanyak tahun 2024, senilai 16 triliun, mencapai 27,5% dari angka nasional. Artinya, kita masuk ke era pinjol adalah tren baru masyarakat kita. Lalu kenapa sih masyarakat kita sangat suka pinjol? Ya, alasan utamanya adalah akses yang sangat mudah. Kita tidak perlu ke bank, tidak perlu jaminan aset yang besar, hanya modal KTP dan foto selfie, uang sudah bisa langsung kita nikmati. Kita juga tidak diberikan syarat aneh-aneh untuk bisa menjadi kreditur pinjol. Hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh bank-bank konvensional. Bank mempunyai syarat yang cukup ketat untuk seorang kreditur. Sedangkan pinjol semuanya kredibel. Ini yang menjadi awal masalah yang ada sekarang. Masyarakat kita kebanyakan minim literasi tentang finansial dan psikologi. Di tengah himpitan ekonomi yang tidak karuan dan inflasi yang menggila, orang-orang mengaktifkan survival mode-nya sampai tidak bisa berpikir secara jernih dan jangka panjang. Untuk kalangan kelas bawah, mereka mengambil pinjol hanya untuk sekedar bertahan hidup, sedangkan kelas menengah mengambil pinjol untuk gaya hidup yang semestinya belum saatnya. Menonton konser misalnya, atau berita terbaru kemarin untuk bermain kripto sampai rugi puluhan juta dan terjadi pembunuhan setelahnya. Untuk kalangan atas, gimana? Ya, mereka menikmati sistem kapitalis yang brengsek ini, dan percayalah bahwa uang itu mengalir dari bawah ke atas ya, bukan dari atas ke bawah. Literasi finansial dan psikologi itu harus masuk ke area-area pendidikan dasar kita supaya kita bisa menghitung dengan sadar resiko-resiko yang akan kita ambil. Saya yang akan berteriak paling lantang bahwa masalah pinjol yang mencekik dan akibat setelahnya adalah masalah pendidikan dasar kita yang masih sangat konvensional dan kuno. Dari SD sampai SMA saya tidak pernah diajari tentang namanya investasi, bunga, ataupun sistem keuangan dunia ini yang bobrok. Kita hanya diajari bahwa bunga itu dosa, tapi tidak diajari kenyataannya hidup yang sangat kompleks. Saya sangat sepakat bahwa bunga itu dosa dalam Islam, tapi itu tidak cukup kalau kita yang tahu-tahu saja yang menghindarinya tanpa ada pergerakan menyebarkan paham bahwa bunga adalah masalah awal dari sebuah masalah yang sangat kompleks. Kita semua sudah terjebak dalam sistem kapitalis di mana si pemilik modal akan menang dan menentukan arah ekonomi kita, sedangkan masyarakat bawahnya dengan sangat terpaksa harus mengambil pinjol sialan ini. Untuk yang menonton video ini, berarti kalian sudah mulai paham akar dari masalahnya. Cari tahu lagi tentang bagaimana sistem ekonomi ini bekerja dan sebarkanlah pemahaman itu ke semua orang, khususnya teman-teman dekat dan keluarga Anda, supaya kita semua bisa selamat dari jebakan sistem-sistem sialan ini. Saya akan mencoba nantinya membuat video tentang literasi keuangan dengan detail bersama teman saya yang punya kemampuan itu. Dan juga saya akan membuat video tentang psikologi keuangan, psikologi diri, pengembangan diri bersama teman saya yang lebih expert di bidangnya. Oke, see you on top.